Tuhan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kami telanjang secara rohani di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin bisa kami sembunyikan dari orang-orang yang terdekat, yang sehari-hari bersama-sama dengan kami, tetapi sesungguhnya di hadapan Engkau ya Allah yang Maha Tahu, Engkau mengenal diri kami dengan sempurna. Biarlah kiranya Tuhan membersihkan hati dan pikiran kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah ke rumah Tuhan dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini dengan hati yang hormat, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan motivasi supaya kami makin hari makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Pimpin dan tolong untuk setiap kami, berikan kepada kami konsentrasi yang baik, berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Jadikan tanah hati kami ya Tuhan, boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sekedar mengerti, memahami, tetapi juga mengaplikasikan, mempraktekkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama masa Prapaskah ini mulai dari minggu lalu saudara sampai dengan beberapa minggu ke depan saudara, kita akan sama-sama memikirkan dan merenungkan topik tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus kerjakan khususnya berkaitan dengan karya keselamatannya di atas kayu salib. Dan selama masa Prapaskah ini saudara, hal-hal yang berkaitan dengan karya dan pribadi Yesus Kristus itu akan kita renungkan melalui kitab Injil Markus. Nah, saya ingin mengajak kita saudara-saudara untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya saudara pelayanan di Jakarta dan Tangerang dulu saudara, saya cukup sering memperhatikan dan melihat ada spanduk atau poster atau flyer yang mempromosikan akan kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah tertentu saudara. Nah, isi daripada poster atau flyernya kira-kira isinya seperti ini. Hadirilah dan rasakanlah mujizat, jambahan dan kuasa Allah. Lihatlah yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, yang bisnisnya sedang berada di ambang kehancuran akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya saudara mencoba merenungkan, mencoba mengamati, mengapa ya banyak orang begitu tertarik dengan acara-acara seperti ini?
Bahkan bisa dikatakan ini adalah sebuah produk unggulan gereja-gereja tertentu untuk memikat banyak orang menghadiri kebaktian-kebaktian yang mereka adakan. Lalu saudara, ketika saya mengamati fenomena seperti ini, saya mulai merenung dan berpikir, kenapa ya gereja-gereja itu, atau hampir saya tidak pernah mendengar ada gereja yang mempromosikan atau mempublikasikan kebaktiannya dengan kalimat seperti ini. Hadirilah, rasakanlah jamahan dan kuasa Allah. Siapa yang ingin sombong menjadi rendah hati? Siapa yang ingin dulu pemarah menjadi peramah? Siapa yang ingin dulu pembenci, pendendam sekarang menjadi pengampun? Siapa yang ingin makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus? Nah saudara-saudara, saya nggak tahu saudara, kalau itu mungkin dipasang saudara di poster, di spanduk, di flyer ya, mungkin tidak banyak saudara yang datang jika dibandingkan dengan yang dipromosikan tentang masalah kesembuhan ilahi itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca ini saudara, yaitu Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-28, ini saudara adalah berbicara tentang ketika Tuhan Yesus sedang mengajar firman Allah di rumah ibadat di Kapernaum saudara. Dan pada saat dia mengajar, Yesus menemukan ada seorang kerasukan roh jahat. Dan pada saat itulah Yesus melakukan pengusiran setan terhadap orang yang dirasuk roh jahat itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sebelum kita memperhatikan bagian-bagian tertentu dari ayat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat perikop kecil ini di dalam sebuah perspektif yang lebih luas, yaitu apa yang Injil Markus ajarkan berkaitan dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, termasuk juga tindakan-tindakan pengusiran setan yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita saudara membaca Injil Markus 16 pasal ini saudara, maka Injil Markus itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar saudara. Dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9 ayat 29, di situ saudara akan, kalau membaca akan menemukan banyak sekali catatan-catatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengusir roh jahat, Yesus saudara menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air dan seterusnya. Banyak sekali catatan-catatan tentang mujizat dari pasal 1 sampai dengan pasal 9 ayat 29 itu. Nah, dari bagian pertama ini sebenarnya apa yang ingin diajarkan? Yang ingin diajarkan melalui tindakan-tindakan mujizat dan tindakan-tindakan supernatural atau adikodrati yang dilakukan oleh Yesus itu ingin menekankan bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang bukan sekedar utusan nabi yang berbicara atas nama Allah, tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Oleh karena Yesus memiliki otoritas Allah sendiri saudara, maka dia berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala ciptaan, termasuk berkuasa atas iblis dan roh-roh jahat. Nah itu saudara yang ingin ditekankan di dalam bagian pertama dari Injil Markus ini. Tetapi setelah saudara memperhatikan dan membaca Injil Markus ini, mulai dari pasal 9 ayat 30 saudara sampai dengan pasal 16, di situ sepertinya mujizat-mujizat Yesus tidak banyak dicatat. Sepi kisah itu daripada mujizat. Justru yang ditekankan dari pasal 9 ayat 30 sampai dengan pasal 16, bagian akhir daripada kitab Markus ini adalah berbicara tentang kerendahan hati Kristus. Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, rela menjadi hamba. Dan dia memilih jalan salib itu, jalan penderitaan itu untuk menyelamatkan manusia berdosa, menyelamatkan engkau dan saya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara gereja itu jatuh ke dalam salah satu ekstrim ini. Ada gereja-gereja tertentu saudara yang hanya menekankan kemahakuasaan Yesus, kedaulatan Yesus, kedahsyatan Yesus. Amin saudara, Tuhan Yesus mampu melakukan semuanya itu.
Tetapi berita salib, berita pengampunan dosa, hidup menyangkal diri, memikul salib, hidup suci, itu menjadi sesuatu yang sekalipun diberitakan, tetapi porsinya sangat kecil di dalam mimbar-mimbar gereja. Tetapi yang hanya ditekankan tentang kemahakuasaan, kedaulatan, dan kehebatan Yesus. Namun saudara, di sisi lain ada gereja-gereja tertentu saudara, yang justru melakukan sebaliknya. Yaitu lebih menekankan tentang berita salib Kristus, berita pengampunan dosa, penyangkalan diri saudara, tetapi tentang kemahakuasaan, kehebatan, kedahsyatan Kristus itu kurang ditekankan di dalam kehidupan jemaat. Nah saudara-saudara, gereja yang jenis kedua ini, saya tidak mengatakan saudara gereja ini anti mujizat, bukan itu. Tetapi bagaimana intervensi Allah secara supernatural atau intervensi Allah secara adikodrati di dalam kehidupan umat itu jarang dihotbahkan atau didengungkan di dalam mimbar gereja. Tetapi yang menarik sekali saudara, kalau kita membaca 16 pasal dari Injil Markus ini, maka Markus berbicara secara proporsional dan seimbang antara dua sosok pribadi Yesus ini, yaitu sosok Yesus yang adalah pribadi yang maha kuasa, yang berdaulat, pencipta segala sesuatu, dan sosok Yesus yang begitu rendah hati, Yesus yang rela menderita, Yesus yang rela memikul salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami saudara bahwa kemuliaan dan kebesaran dari Tuhan Yesus saudara itu sebenarnya bukan hanya terlihat ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, termasuk juga pengusiran setan seperti yang dicatat di dalam bagian ini. Tetapi kemuliaan dan kebesaran dari sosok pribadi Yesus Kristus itu juga adalah terlihat sekalipun dia Allah yang maha kuasa, tetapi dia rela mengosongkan dirinya, mengambil jalan menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan engkau dan saya. Saudara-saudara, kalau kita melihat saudara ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang percaya Yesus, banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus karena apa? Karena Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Karena Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Yesus memberikan makan kepada yang lapar, Yesus memberikan minuman kepada mereka yang haus. Segala kebutuhan, ekspektasi daripada mereka terpenuhi. Itulah sebabnya mereka berpikir kalau saya ikut Yesus, maka Yesus pasti memenuhi semua keinginan dan selera saya. Banyak orang-orang yang dicatat di dalam kitab Injil yang berlaku demikian. Tetapi saudara, yang menarik misalnya kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23. Pada saat Tuhan Yesus disalib saudara, di situ ada dua orang penjahat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Dan salah seorang dari penjahat yang bertobat itu saudara, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya apa saudara? Itu menyatakan sebuah iman, itu menyatakan sebuah pengharapan, itu menyatakan sebuah kepercayaan kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan pada saat itu saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang menarik saudara, dari iman penjahat ini adalah seperti ini. Ketika Yesus saudara berada di atas kayu salib, Yesus tidak berdaya. Yesus begitu lemah, Yesus begitu dihina, Yesus begitu diolok-olok. Tidak ada kehebatan, tidak ada mujizat spektakuler yang besar yang terjadi atau yang dilihat oleh penjahat yang berkata seperti itu. Tetapi justru saudara, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kehinaan, di tengah-tengah seolah-olah Yesus itu orang kalah di atas kayu salib saudara, penjahat ini bisa di dalam imannya menerobos sesuatu yang besar, yaitu justru dia melihat kemuliaan dan kebesaran. Dia sadar bahwa ini bukanlah manusia biasa. Di tengah-tengah kondisi salib, di tengah-tengah dia menderita seperti itu, dia tidak marah-marah, dia tidak mencaci maki, dia tidak mengeluh, dia tidak menghujat. Ada apa dengan sosok pribadi ini? Ini pasti adalah pribadi yang luar biasa. Sehingga saudara, penjahat ini berkata,
Ya Tuhan, ya Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca saudara, misalnya secara khusus ya di dalam ayat 21 sampai dengan 22 di dalam bagian ini. Jadi pertama-tama tujuan Yesus masuk ke rumah ibadat itu apa saudara? Apa tujuan utama Yesus masuk ke rumah ibadat? Bukan sebenarnya tujuan utamanya untuk mengadakan mujizat. Bukan sebenarnya mula-mula tujuan Yesus ke rumah ibadat itu adalah untuk mengusir setan. Apalagi dengan motivasi untuk mempamerkan kehebatannya, kekuasaannya untuk memikat banyak orang datang kepadanya. Bukan itu. Tapi kalau kita membaca ayat 21 dan 22 jelas sekali bahwa tujuan Yesus datang ke rumah ibadat adalah untuk mengajarkan firman Allah. Nah kalau saudara membaca keseluruhan Injil termasuk di dalam ayat-ayat saudara yang saya tuliskan di dalam bagian ini, ya misalnya di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15, ayat 21, 22, 35 sampai 39 dan seterusnya saudara, dan termasuk juga di dalam Injil-Injil yang lain selain daripada Injil Markus ini saudara, maka terlihat sekali bahwa tujuan utama dari pelayanan Yesus adalah untuk mengajarkan firman dan untuk memberitakan Injil. Dalam arti apa? Dalam arti Yesus ingin membawa manusia untuk bertobat dan untuk kembali kepada Dia. Sedangkan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan saudara adalah untuk meneguhkan berita yang Dia sampaikan. Saudara-saudara, kenapa bagi orang Yahudi mujizat itu penting, saudara? Karena seperti ini konsep berpikirnya, ya. Kalau seseorang mengaku, saya ini nabi, saya ini utusan Tuhan, maka orang Yahudi akan bertanya seperti ini, apa bukti bahwa kamu utusan Tuhan? Apa bukti bahwa kamu adalah nabi Allah? Maka saudara, salah satu bukti atau tanda bahwa seseorang itu adalah nabi dan utusan Allah menurut pemahaman orang Yahudi adalah dia dikonfirmasi melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Nah demikian juga halnya dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi saudara-saudara ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat termasuk pengusiran setan ini, ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan sekedar utusan Allah. Bukan sekedar seperti Nabi Elia, Nabi Musa yang juga mereka pelayanannya disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Ketika Yesus mengajar, dia mengajar dengan otoritas wibawa Allah. Ketika Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, dia mengusir setan dan menyembuhkan dengan otoritas dan wibawa Allah. Nah saudara-saudara, hal yang pertama, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah untuk mengkonfirmasi, meneguhkan tentang otoritasnya. Tetapi juga saudara, seringkali kita termasuk banyak gereja salah paham tentang mujizat-mujizat Yesus. Kalau kita memperhatikan seluruh pengajaran Alkitab, baik yang dicatat di dalam kitab Injil maupun di dalam surat-surat Rasul Paulus saudara, maka kita harus mengingat bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, apapun itu juga termasuk pengusiran setan saudara, itu adalah sebuah tanda untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Saya ulangi sekali lagi. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah sebuah tanda untuk menunjuk sesuatu yang lebih besar. Atau merujuk kepada sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Yaitu merujuk kepada pribadi dan karya Kristus sendiri. Jadi melalui mujizat-mujizat ini maka diharapkan orang-orang ini bisa mengenal, bisa bertemu, bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ketika kita saudara membaca kisah-kisah mujizat yang Yesus lakukan, kita tidak boleh berhenti hanya kepada mujizatnya. Tetapi kita harus masuk kepada sesuatu yang lebih dalam di balik mujizat-mujizat ini. Sebenarnya mujizat ini mau menunjuk atau mengarahkan kita kepada siapa? Mengarahkan kita kepada Kristusnya. Ya, contoh sederhana saudara untuk memahami ini adalah seperti ini. Kalau misalnya kita pergi ke mall saudara, lalu kita mencari toilet. Maka saudara biasanya di mall itu kan ada panah, ada penunjuk kan? Betul enggak?
Tapi apakah kalau kita sudah melihat tanda panah atau penunjuk lalu kita berhenti di situ? Lalu kita kencing di bawah tanda itu? Enggak kan? Penunjuk itu bukan tujuan akhir. Penunjuk itu hanya mengarahkan kepada sesuatu yang lebih besar. Yang kita butuhkan apa? Yaitu toiletnya, saudara. Nah, maka mujizat juga sama. Mujizat itu tandanya. Makanya di dalam Alkitab sering menggunakan istilah signs and wonders. Yang diterjemahkan dengan mujizat-mujizat. Signs and wonders. Jadi ini saudara menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai saudara kita berfokus hanya kepada mujizat-mujizatnya. Kepada hal-hal yang spektakuler yang Yesus lakukan. Tetapi justru sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih esensial. Yaitu diri Kristus sendiri. Dan karya keselamatannya. Itu terabaikan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kalau saudara membaca ya dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Ya, perhatikan saudara, ayat 29 sampai 39 saya tidak baca semua. Saya ingin ajak kita memperhatikan ayat yang ke-35. Dikatakan seperti ini, Markus 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Perhatikan saudara, semua orang mencari engkau. Kira-kira semua ini merujuk kepada siapa saudara? Ya, baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, yang berbondong-bondong mencari Yesus. Karena sudah tersiar kabar yang begitu besar, yang menghebohkan bahwa Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang itu berbondong-bondong antri saudara mencari Yesus. Dan murid mengatakan itu loh orang banyak sudah antri menunggu engkau. Tapi menarik sekali saudara, Yesus tidak mengatakan iya ya kemarin memang masih banyak yang belum saya sempat layani. Yuk kita layani lagi yuk. Yuk saya mau menyembuhkan mereka lagi. Enggak saudara. Menarik sekali Yesus katakan di dalam ayat yang ke-38 ini saudara. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Perhatikan kalimat berikutnya. Karena untuk itu aku telah datang. Aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah saudara, Yesus tidak didistraksi oleh sesuatu godaan yang membuat dia teralih dari misi utamanya datang ke dalam dunia ini. Yesus bisa mencari popularitas yang luar biasa, bisa mencari fans yang banyak. Tapi Yesus sadar bukan itu tujuan utama dia datang ke dalam dunia ini. Tetapi tujuan utama dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk membawa manusia menyadari keberdosaannya dan kebutuhannya akan juru selamat di dalam hidup ini. Yesus datang ke dalam dunia saudara untuk menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kita. Yaitu dosa yang menceraikan kita dari Allah dan menceraikan kita dari sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tentu peduli ketika engkau sakit. Tuhan peduli dengan kondisi ekonomi kita. Tuhan peduli dengan kondisi fisik kita yang mungkin mengalami kecacatan, mengalami sakit. Betul, Tuhan peduli. Tetapi Tuhan jauh lebih concern, jauh lebih peduli pada spiritual healing, yaitu kesembuhan rohani kita, pemulihan jiwa kita, di mana kita harus kembali kepada Tuhan yang mengasihi dan yang menciptakan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berani mengatakan saudara, kalau saudara mempelajari Alkitab baik-baik ya, termasuk catatan-catatan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengajar di bait Allah, ketika dia memberitakan Injil. Tidak ada para rasul dan para nabi mengadakan sebuah kebaktian kesembuhan ilahi. Gak ada saudara. Yang ada adalah para rasul dan Yesus Kristus melakukan sebuah ibadah di mana ibadah itu ada firman yang diberitakan. Dan pada saat firman diberitakan, boleh gak kita mendoakan orang sakit? Boleh.
Jangan dipikir saudara mujizat-mujizat itu hanya terjadi saudara di lingkaran gereja-gereja tertentu. Di dalam pelayanan-pelayanan saya dan kesaksian banyak orang. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan. Tetapi bukan kita yang mendikte Tuhan harus bekerja dengan cara kita. Jadi saudara, tidak ada konsep di dalam Alkitab kebaktian kesembuhan ilahi. Yang ada adalah firman diberitakan. Injil Yesus Kristus dikabarkan di dalam sebuah ibadah. Jika hamba Tuhan tergerak untuk mendoakan yang sakit, silakan dilakukan. Tetapi fokusnya bukan kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Saudara perhatikan seluruh apa yang dilakukan oleh para rasul dan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak boleh kehilangan sesuatu yang esensial di dalam hidup ini. Yaitu apa? Berita Injil, pengampunan dosa, pertobatan, hidup suci, hidup mengasihi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang ditekankan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat pernyataan ini saudara, sekali lagi jangan saudara berpikir saya anti mujizat, ya. Silakan saudara, kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan. Silakan, enggak apa-apa, tetapi kita bukan mendikte Tuhan. Bukan kita yang berkuasa mengatur Tuhan. Tuhan itu bukan asisten rumah tangga kita. Dia adalah Tuhan. Kalau kita saudara punya atasan di kantor, berani nggak saudara ngatur-ngatur atasan saudara di kantor? Kalaupun saudara tidak setuju, pasti mikir kan, gimana ya ngomongnya baik-baik? Gimana ya saya mengutarakan ketidaksetujuan saya secara sopan? Pasti saudara hati-hati sekali berbicara dengan atasan saudara. Apalagi Yesus itu bukan presiden, bukan menteri, bukan raja dunia ini. Dia adalah pencipta segala sesuatu di atas muka bumi ini. Kita harus datang dengan hati yang hormat. Dan dia adalah Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup ini. Bahkan saudara, kalau saya mau cerita tentang pengalaman saya pribadi bersama dengan Tuhan. Saya pernah, doa saya dikabulkan oleh Tuhan pada saat saya berhenti berdoa. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita berpikir ya kalau berdoa sama Tuhan, iya. Maksudnya kadang-kadang kita itu seringkali membuat rumusan baku, saudara. Kalau kita berhenti berdoa kepada Tuhan, pasti tidak dikabulkan Tuhan. Belum tentu loh, saudara. Kadang-kadang Allah di dalam kebaikannya, ya kita sudah putus asa, kita tidak mau lagi mendoakan itu. Tuhan mengabulkan karena semata-mata dilakukan karena belas kasihan. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa memberi sesuatu kepada kita tanpa kita memintanya. Nah, gara-gara begini saudara jangan salah paham juga, lalu kita tidak perlu berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi relasi kita dengan Tuhan itu kan seperti relasi antara orang tua dengan anak kan? Betul enggak? Kadang-kadang orang tua baru tahu, oh ini kebutuhan anak kalau anak itu ngomong. Papi, mami, saya lagi butuh ini loh. Oh, papi, maminya baru tahu, oh ternyata kamu butuh. Kalau kamu nggak ngomong, papi, mami nggak tahu. Tapi ada juga papi, mami yang baik, saudara, yang jeli, yang peka. Anaknya nggak minta, anaknya nggak ngomong. Tapi dia tahu, ini kebutuhan anakku. Dia berikan tanpa satupun kalimat yang keluar dari mulut anaknya untuk meminta hal itu. Dan saya percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari Allah terbaik, dari manusia terbaik, dari orang tua yang terbaik di atas muka bumi ini yang bisa kita temukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita saudara harus memahami bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, saudara, termasuk juga di dalam pengusiran setan yang dicatat di dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28 ini, ingin menegaskan otoritas wibawa Yesus sebagai Allah. Nah, di dalam bagian ini saudara dikatakan Yesus itu mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, tetapi dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama adalah istilah berkuasa di sini memiliki makna bahwa Yesus mengajar dengan otoritas Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Lalu yang kedua, saudara, istilah digambarkan Yesus sebagai orang yang berkuasa di dalam bagian ini adalah apa yang Yesus ajarkan berkaitan dengan firman Allah itu adalah sesuatu yang baru yang didengar oleh orang-orang pada saat itu.
Apa yang Yesus ajarkan berkaitan dengan firman Allah pada saat itu saudara adalah sesuatu yang melampaui pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita harus memahami saudara bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sejak kecil terlatih dengan hukum Taurat Musa dan hukum Allah. Ada aturan-aturan, ada pendidikan-pendidikan, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah sejak kecil. Dan orang yang mendengarkan pengajaran Yesus ini begitu terpukau, begitu terkagum-kagum. Karena apa yang Yesus ajarkan itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas, memiliki satu perspektif pemahaman yang luar biasa jika dibandingkan dengan pemahaman akan firman Allah, hukum Taurat Musa yang selama ini mereka pelajari sejak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saudara saya ingin menegaskan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, termasuk juga berkaitan dengan tindakan pengusiran setan yang dicatat di dalam bagian ini ayat 21 sampai dengan 28. Itu sebenarnya ingin menunjukkan, ingin menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar nabi biasa. Yesus bukan sekedar utusan Allah seperti Nabi Musa, seperti Nabi Elia dan yang lain. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang berkuasa atas ciptaan, berkuasa atas segala sesuatu, termasuk berkuasa atas iblis dan roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa artinya saudara ketika roh jahat ini saudara bertemu dengan Tuhan Yesus dan roh jahat ini berkata, apakah engkau ingin membinasakan kami sebelum waktunya? Aku tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Apa maksudnya saudara istilah Yesus adalah yang kudus dari Allah? Saudara-saudara, kalau kita membaca dan memperhatikan saudara catatan-catatan Injil, Yesus disebut yang kudus dari Allah itu bukan hanya di dalam bagian ini. Tetapi juga misalnya kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 sampai 69. Ya, Yohanes 6 ayat 66 sampai 69 saudara di situ diceritakan. Pada mulanya ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus karena Yesus itu bisa memenuhi ekspektasi mereka, harapan mereka. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Yesus karena Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat besar yang luar biasa. Tetapi saudara dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 69 itu pada akhirnya orang banyak itu satu demi satu mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Tidak lagi mengikut Yesus. Kenapa saudara? Oleh karena mereka menyadari bahwa pengajaran Yesus adalah pengajaran yang sangat keras, yang menuntut mereka untuk menyangkal diri. Dan mereka tidak suka akan hal itu. Pengajaran Yesus adalah sesuatu yang menusuk hati mereka. Sehingga satu demi satu mereka meninggalkan Yesus. Di tengah-tengah situasi seperti ini, lalu Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, lihat tuh, kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas kan ya. Orang banyak itu yang dulu begitu antusias mencari aku, mengikut aku, sekarang mereka pergi meninggalkan aku. Apakah kalian tidak ikut pergi juga seperti mereka? Ketika Yesus berkata seperti itu, salah satu dari 12 murid, yaitu Simon Petrus berkata, Guru, kepada siapakah kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami tahu dan percaya bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi saudara, istilah yang kudus dari Allah ini bukan saja saudara merupakan pengenalan dari roh jahat ini tentang siapa Yesus, tetapi juga seperti Simon Petrus menyadari bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Apa artinya saudara? Istilah Yesus yang kudus dari Allah itu memiliki paling tidak dua makna. Yang pertama adalah menunjukkan keilahian daripada Yesus. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah yang kudus dari Allah, itu berarti Simon Petrus mengakui bahwa Yesus itu bukanlah sosok biasa. Bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa. Bahwa Yesus itu tidak bisa disetarakan dengan nabi-nabi Israel selama ini. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Yesus melayani, Yesus bisa memiliki kuasa. Dosamu sudah diampuni.
Bagi orang Yahudi itu hal yang luar biasa, saudara. Karena tidak ada seorang pun nabi yang boleh berkata, dosamu sudah diampuni, kecuali hanya Allah. Dan ketika Yesus mengatakan itu, murid-murid sadar bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai Allah sendiri ketika dia melakukan mujizat dan mengatakan dosa seseorang diampuni. Lalu yang kedua, saudara, istilah Yesus adalah yang kudus dari Allah itu juga berbicara tentang ketidakberdosaan Kristus. Itu berarti pengakuan baik dari roh jahat ini sendiri maupun dari Simon Petrus di dalam Yohanes 6 bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Ketidakberdosaan Kristus, saudara, ini menjadi sesuatu yang penting di dalam karya penyelamatan. Kami hamba Tuhan, rohaniwan, pendeta-pendeta, siapapun kita yang hadir pada hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kualifikasi untuk menjadi juru selamat bagi orang lain. Orang berdosa tidak bisa menjadi juru selamat bagi orang berdosa lain. Supaya kita bisa menjadi juru selamat bagi orang yang berdosa, maka kita harus tidak berdosa. Dan kualifikasi itu tidak ada pada diri kita. Hanya ada pada diri Yesus yang tidak berdosa, yang memiliki kualifikasi kualitas untuk bisa menjadi penebus dan penyelamat untuk orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin semua kita yang hadir pada saat ini, saudara, kita mengakui otoritas Yesus. Kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita, bukan hanya sebagai guru kita, bukan hanya sebagai nabi kita, tetapi dia adalah Tuhan yang merujuk kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang maha mulia, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau kita menganggap Yesus itu memiliki otoritas di dalam hidup kita, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu mau tunduk dan taat kepada otoritas Yesus dalam hidup kita? Saudara-saudara, otoritas, ya, istilah otoritas itu berbicara tentang wewenang untuk bertindak. Ya, otoritas itu beda dengan otoriter, saudara. Otoritas itu penting di dalam kehidupan supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh misalnya, seorang presiden memiliki otoritas terhadap para menterinya. Apa artinya? Berarti presiden inilah yang punya wewenang untuk mengatur, untuk memerintah, untuk memberikan instruksi kepada para menterinya. Ya, itu artinya, saudara, otoritas. Beda dengan otoriter. Kalau otoriter itu berarti kekuasaan yang sifatnya sewenang-wenang. Otoritas itu penting. Orang tua punya otoritas terhadap anaknya. Betul nggak? Makanya selama anak ini belum nikah, nggak boleh dong anak itu pulang ke rumah suka-sukanya. Ya, suka-suka saya, mami, papi. Mau saya pulang ke rumah jam 12 malam, mau saya pulang ke rumah jam 3 subuh, suka-suka saya. Nggak bisa. Selama anak ini masih belum menikah, berada dalam pengasuhan kita sebagai orang tua. Orang tua yang ngatur anak, bukan anak yang ngatur orang tua. Walaupun ketika membuat sebuah kesepakatan dalam keluarga, mungkin kita ajak anak-anak kita diskusi, ngobrol. Ini papi, mami mau bikin aturan nih, kira-kira kalau batas pulang malam sampai jam berapa ya? Kalau misalnya tidak bisa terpenuhi, apa ya kondisi-kondisi yang harus dilakukan? Ini, saudara, bicara tentang otoritas. Maka demikian juga halnya ketika kita mengatakan Yesus berotoritas atas hidup kita. Itu berarti, saudara, bahwa Yesus itu menjadi raja yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belum percaya kepada Kristus, ketika kita belum bertobat, saudara, seringkali kita menjadikan diri kita ini raja dan ratu atas hidup kita. Oh, saya kok yang paling tahu bagaimana seharusnya menjalani keluarga, enggak perlu melibatkan Tuhan. Oh, saya enggak doa pun, enggak ke gereja pun tiap minggu, tiap hari saya makan kok. Bisnis saya lancar kok, enggak perlu doa, enggak perlu ke gereja loh. Saudara-saudara, kalau kita berpikir seperti itu, berarti, saudara, kita ini menempatkan diri kita sebagai raja dan ratu atas seluruh aspek hidup kita. Pertobatan yang Yesus tawarkan di dalam Alkitab adalah sesuatu yang membawa kita untuk menyingkirkan diri kita sebagai raja dan ratu dalam hidup ini, diganti dengan diri Yesus yang menjadi raja di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, apakah Yesus betul-betul sudah menjadi raja di dalam kehidupan engkau dan saya? Ketika Tuhan mempercayakan keluarga, mempercayakan suami dan istri, mempercayakan anak-anak kepada kita, betulkah Yesus Kristus memerintah di dalam keluarga kita? Kita menjalani hidup ini bukan berdasarkan maunya kita, berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kepada apa maunya Tuhan. Ketika engkau dan saya berdoa kepada Tuhan, apa motivasi kita berdoa kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan, ingin mengatur Tuhankah atau kita ingin diatur Tuhan? Cek hati kita baik-baik, saudara. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita ingin mengatur Tuhankah, harus bekerja dengan cara dan keinginan saya, atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang datang, Tuhan, aku ini hanyalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut apa yang Engkau mau. Aku memang mau ini Tuhan, aku memang ingin ini Tuhan, aku ingin Engkau bekerja dengan cara ini di dalam hidupku. Tapi aku sadar aku hanya hamba. Kalau Tuhan tidak berkenan mengabulkan ini, Engkau tetap yang terbaik dan yang terindah dalam hidupku. Apakah itu menjadi motivasi kita di dalam berdoa, saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita, saudara, berbicara tentang ketundukan otoritas Yesus di dalam hidup kita, maka saudara, otoritas Yesus di dalam hidup kita itu tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Saudara ingat ketika Yesus mengajar, maka Yesus mengajar dengan firman yang keluar dari mulutnya. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara, Yesus menyembuhkan dengan kuasa firman yang keluar dari mulutnya. Ketika Yesus, saudara, mengusir setan, saudara, Yesus berkata, diamlah. Itu berbicara tentang kuasa firman yang keluar dari mulut Yesus. Berbicara tentang otoritas Yesus Kristus dalam hidup kita. Tidak terlepas dari ketundukan kita kepada firman Tuhan. Semakin besar kita, saudara, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu menunjukkan kita semakin besar tunduk kepada otoritas Yesus. Tetapi semakin kecil ketundukan kita kepada firman Tuhan, saudara, itu menunjukkan maka Yesus itu tidak menjadi utama di dalam hidup kita. Saudara-saudara, apakah bisnis yang kita jalani dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan? Apakah ketika kita menyelesaikan masalah-masalah hidup berkeluarga, konflik-konflik suami istri, relasi dan orang tua dan anak, apakah semuanya dikendalikan oleh prinsip firman Tuhan? Atau kita, saudara, mencoba menyelesaikan semuanya itu dengan cara dan keinginan kita sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. The measure of our love for God is our obedience. Yang menjadi ukuran seberapa besar kasihmu, cintamu kepada Tuhan adalah ketaatanmu kepada Tuhan dan firman. Cintamu kepada Tuhan tidak akan pernah melebihi ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan saya cinta Tuhan, betul nggak kita ini mau dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, Yesus adalah raja atas keluarga kita. Yesus adalah raja atas bisnis kita. Yesus adalah raja atas gereja kita. Yang menjadi raja di gereja ini bukan hamba Tuhan, bukan rohaniwan, bukan majelis. Tapi yang menjadi raja atas gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kehidupan gereja harus dituntun oleh Yesus Kristus melalui apa? Melalui kuasa firman. Kita hidup bergereja bukan suka-suka kita, saudara. Kita hidup bergereja bukan berdasarkan maunya kita, selera kita. Tapi apa kata Tuhan, sang pemilik gereja, sang kepala gereja, sang raja gereja. Maka seharusnya seperti itulah kita berjalan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tunduk kepada otoritas Yesus di dalam hidup ini. Kita bukan sekedar menyanjung-nyanjung Yesus dengan gelar-gelar yang santun. Gelar-gelar yang kelihatannya kita menghormati, mencintai Tuhan. Tidak salah, saudara. Tetapi bukan hanya Tuhan ingin kita menyanjung Dia dengan gelar-gelar yang agung dan santun, yang terhormat. Tetapi bagaimana perilaku hidup kita. Nilai-nilai hidup yang kita pegang.
di dalam hidup bergereja, memperlakukan orang lain, memperlakukan keluarga, nilai-nilai bisnis kita. Apakah betul-betul Yesus menjadi raja yang berotoritas, firman yang mengendalikan hidup kita, yang mengarahkan kita. Kita ini adalah hamba, bukan kita penentu akhir, bukan kita yang mendikte Tuhan harus bekerja dengan maunya kita. Tapi Tuhanlah yang menjadi raja, yang mengarahkan dan mengendalikan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kepada kami, seluruh aspek hidup kami berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Tidak ada satu bagian pun di dalam hidup kami yang merupakan milik kami sendiri, karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, kami harus mengakui di dalam keberdosaan kami lebih suka menjadi raja dan ratu atas diri kami sendiri. Kami tidak ingin bisnis kami diintervensi oleh Tuhan. Kami tidak ingin keluarga kami diintervensi oleh Tuhan. Kami selalu merasa nyaman dengan cara-cara kami sendiri menjalani hidup selama ini. Tuhan, pimpin dan tolong kami. Supaya bukan kami yang bertahta atas hidup ini. Tapi Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus, yang bertahta di dalam hati dan di dalam seluruh hidup kami. Pakailah keluarga kami. Pakailah bisnis kami. Pakailah pekerjaan kami, pakailah gereja kami, pakailah talenta-talenta yang kami punya, pakailah segala sesuatu yang kami miliki yang merupakan pemberian-Mu untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.